harus sabar menanti. Kadang-kadang macam 1.100 lebih kan, nanti macam tambah 100 hari, mau tambah lagi. Nanti dia tambah lagi 1.335 hari. Seolah-olah ada satu tuntutan untuk kita sabar menanti-nantikan penggenapan nubuatan Tuhan. Itu saja yang saya boleh jawab lah. Bila waktu itu diperpanjangkan, jangan kita katakan tidak betul itu, dan mungkin sudah orang murtad dan sebagainya. Tujuan Daniel adalah mengajar umat Tuhan supaya tetap sabar, sebab sampai penggenapan waktu Allah akan bertindak dan kerajaan Tuhan akan datang juga itu. Ya, jadi wahyu itu, dan apalagi saya buat tesis dalam, saya sengaja pilih ini 3 bab. Saya punya tesis bab 11 ayat 1 sampai 14 ayat 5. Jadi 3 bab dan 5 ayat dalam buku saya yang dijual sekarang di Amazon. Dan karena tempo ini yang paling menarik dalam model menorah atau bentuk tulisan kiasmus pun, sekarang kita sudah sampai di tangan-tangan. Dia punya inti, dia punya pokok daripada semua yang Yohanes tulis. Sebab kalau kita berjaya melalui atau mengharungi tempo ini, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita akan berdiri seperti dalam bab 7 ayat 14, mereka yang keluar dari kesukaran besar itu, mereka sudah berjaya untuk melewati, mengatasi segala cabaran 3,5 tahun itu. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, kalau kita pikir tentang kitab dahulu kala yang bersifat seperti gulungan. Kalau gulungan kitab tuh, ini saya buat buku saya rosak sudah begini. Ini saya coba buat gulungan ini. Kalau kita buat gulungan, kamu tahu gulungan, kamu gulungan. Bila kamu buka, kalau Wahyu dulu bukan dalam buku Alkitab seperti ini, dia satu gulungan saja itu. Bila kamu buka gulungan kitab Wahyu, bab mana yang kamu baca dahulu? Tengah-tengah kan? Ya, bila kamu buka terus mungkin bab 10, 11, 12 di sana. Maksudnya macam Tuhan tahu ini. Orang biasanya kalau susah mau buka itu, sebab apa itu? Kitab Wahyu pun 22 bab, mungkin dia punya papyrus atau parchment yang dipakai pun tidak tahu 6-7 kaki. Kadang-kadang orang malas makasih buka sampai habis kan. Jadi mereka baca tengah-tengah saja lah. Itulah maksudnya Tuhan sudah macam memahami itu, dan dia meletakkan perkara-perkara yang paling penting tentang akhir zaman di tengah-tengah itu gulungan kitab itu. Dan dalam bab 10 mengatakan ini merupakan isi kandungan gulungan kitab yang kecil yang malaikat agung dari surga berikan Yohanes untuk dia makan dan kemudian untuk dia bernubuat. Bab 10 ayat 11 mengatakan kamu Yohanes akan bernubuat sekali lagi kepada bangsa-bangsa, dan kalimat itu diulangi beberapa kali dalam kitab Wahyu. Cuma dalam bab 10 ayat 11 ada satu penambahan, yaitu kepada raja-raja, bukan saja bangsa-bangsa apa itu yang bahasa kaum dan sebagainya, tapi ditambah raja-raja. Maksudnya pada akhir zaman raja-raja pemimpin politik dunia pun akan mendengar ini firman Tuhan. Sebab Tuhan itu adil kan. Dia bukan, sebab sekarang biasanya pemberitaan Injil itu macam orang biasa-biasa saja yang biasa dilayani. Sebab pembesar itu mungkin di istana, mereka tidak peduli pun tentang Alkitab dan sebagainya. Meskipun mungkin ada di antara mereka mengatakan mereka Kristen. Macam hari itu Presiden Donald Trump, memang banyak Kristen sokong Donald Trump sebab dia punya dasar-dasar kerajaan macam memihak kepada etika Kristen, sebab dia tidak senang, dia tidak suka dengan itu aborsi itu yang menggugurkan anak itu. Kalau Demokrat itu, kalau Hillary Clinton itu, mereka izinkan 6 bulan mengandung pun masih lagi boleh buang itu anak. Tapi itulah Donald Trump disenangi oleh kebanyakan orang Kristen karena dia menentang itu, dan dia tidak suka yang kalau askar itu, kalau gay mau jadi askar pun Presiden Trump pun coba menghalang itu. Tapi presiden bukan dapat buat segala sesuatu. Saya coba beri penjelasan.
Tapi hari itu bila seorang hitam dibunuh, jadi ada rusuhan beberapa kota di US. Presiden Trump pergi melawat gereja, dia pegang kau kitab. Itu saya ada nampak di TV lah, dia pegang kitab. Jadi tujuan saya ceritakan hal ini adalah pada akhir zaman bukan hanya bangsa-bangsa orang biasa yang akan mendengar Injil, raja-raja juga. Saya tidak tahu bagaimana, sebab mungkin dua saksi itu berwibawa. Tuhan akan angkat orang-orang yang berwibawa sehingga raja pun macam minat. Sama ada mereka percaya, kita tidak tahu lah. Cuma firman Tuhan mengatakan Injil itu akan diberitakan seluruh umat manusia sebelum kesudahan zaman. Jadi kamu perhatikan itu. Dan seterusnya, dan nomor 7, saya punya nomor 6 saya tidak perlu ulas, ini mungkin panjang kalau saya ulas. Coba kamu baca itu saja, nomor 6. Adakah tempo itu sama? Pada waktu bait suci dinajiskan, Tuhan akan mengutus dua saksi untuk bernubuat selama 1260 hari. Itu terdapat dalam ayat yang ketiga. Saya harap kamu sudah baca bab 11. Coba kamu perlu baca bab 11, 12, 13 dengan teliti ya. Kamu baca, mereka berkabung, mereka mengenakan pakaian berkabung. Kenapa mereka berkabung? Apakah lambang pakaian berkabung itu? Kesedihan. Ya, kesedihan, pertobatan. Ya, pertobatan juga. Tapi sebenarnya yang mungkin paling jelas adalah mereka sedang meratapi. Mereka sedang seperti Ezekiel juga. Yang orang yang ditandai di kepala adalah mereka yang meratapi. Sebab bait suci dinajiskan kan. Jadi kalau kita mengasihi, apalagi abad yang pertama pun, Petrus, Yohanes pun masih di setiap petang jam 3 mereka masuk pelataran bait suci untuk berdoa. Jadi rumah Tuhan tetap rumah Tuhan. Sungguh pun Yesus sudah datang, rumah Tuhan adalah rumah Tuhan. Tapi kita tahu dalam teologinya, tubuh Yesus itulah bait Allah yang sejati lah. Lalu Allah itu berdiam, Allah Bapa itu ada dalam anak, anak dalam Bapa. Dan kalau kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, kita sebagai jemaah adalah bait suci, kan? Dalam Korintus ini secara tafsiran rohani. Cuma bangunan itu pun tidak kurang pentingnya. Itulah sebabnya dua saksi itu berkabung, sebab mereka lihat keadaan di kota suci. Pelataran pun bangsa-bangsa, dan apalagi nanti itu patung binatang itu akan didirikan, untuk kekejian itu berada di bait suci. Dan itulah sebabnya mereka mengenakan kain kabung atau berkabung waktu itu. Ya, jadi dua pohon zaitun saya sudah ulas ya. Mereka juga dua kaki dian. Mungkin saya 10 merujuk kepada Zarubabel. Jadi inilah nota untuk kamu. Kalau kamu tidak sempat tulis, jangan susah hati, sebab nanti kamu boleh ambil dari Beron, nanti saya bagi dia. Yang saya rasa kenapa ada dua saksi itu? Ini dalam hukum Taurat pun, dalam kitab Ulangan pun, kalau tuduhan membunuh, sekurang-kurangnya ada saksi mata 2 orang atau 3 orang untuk meneguhkan sesuatu perkara. Dan ini dipetik oleh Paulus dalam Tesalonika. Dalam suratan Tesalonika, Paulus juga mengatakan, biarlah segala sesuatu diteguhkan atas 2 atau 3 saksi. Bagi saya prinsip ini sangat penting, termasuk apa yang kita boleh katakan ajaran Tuhan itu sebagai doktrin atau dogma gereja. Sebagai peraturan gereja mesti ada 2 atau 3 saksi firman Tuhan, dasar firman Tuhan untuk menyokong sesuatu doktrin. Satu doktrin harus ada 2 atau 3 saksi. Ya, jadi saya tidak tahu kamu pernah dengar saya dalam kelas Injil Yohanes, sebab saya tahu ada beberapa di antara kita yang tidak pernah menyertai kelas waktu saya mengajar di sini. Jadi saya ulangi ya, kamu sabar ya, kamu sudah dengar ini. Kalau tentang Yesus membasuh kaki, Yohanes 13. Jadi kebanyakan gereja sampai hari ini tidak
mengamalkan membasuh kaki, kan? Jarang kan? SIB pun jarang, tapi kadang-kadang berlaku juga. Di Likas mendiang Pastor Balan pun saya sangat ingat yang salah satu perayaan Paskah itu dia buat tuh membasuh kaki. Ya, mungkin di gereja SIB lain pun saya pernah, mungkin ada 2 kali saya pernah alami itu. Tapi kenapa itu tidak dijadikan doktrin? Saya sudah coba ulas itu. Kalau tentang membasuh kaki ada lebih dari 1 saksi kayak itu. Ada bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Perjanjian Baru. Tiada kan? Jawabannya tiada. Hanya sebab kalau kamu baca itu bab 13 macam penting. So Yesus katakan berbahagia kamu yang melakukannya. Jadi maksudnya tidak salah juga untuk melakukannya. Tidak salah. Tapi tidak juga wajib untuk dijadikan amalan, maksudnya mesti setiap tahun atau setiap bulan kita lakukan itu. Oke, saya harap kamu memahami maksud saya. Sebab kesaksian tentang pembasuhan kaki cuma 1 bahagian firman Tuhan. Doktrin-doktrin yang lain, kalau pembenaran oleh iman keselamatan itu berulang kali, bahkan banyak ayat boleh menyokong doktrin pengampunan dosa contohnya. Mungkin ada 7-8 ayat sekurang-kurangnya, dan bukan hanya 1 rasul. Saya harap kamu menangkap sebab ini penting, sebab kadang-kadang kita macam berdialog atau mengatakan sesuatu, cuma mungkin perkara itu tidak terlalu penting. Jadi kalau tidak terlalu penting, tidak usah untuk kita terlalu serius. Memang kalau kita lakukan itu berbahagia, seperti Yesus katakan, membasuh kaki pun berbahagia kamu yang melakukannya. Ya, ini saya beri contoh sajalah. Oke. Dan seterusnya, kalau saya katakan tentang kenapa ada 2 kaki dia, ada satu pertanyaan, mungkinkah di antara 7 sidang itu, 7 kaki, dalam 7 sidang kitab Wahyu itu dilambangkan 7 kaki dia, kan? Jadi kenapa hanya dua saksi itu 2 kaki dia? Adakah ada seorang jemaat di satu gereja tanya dengan saya, adakah 2 kaki dia itu disebut karena hanya 2 di antara 7 sidang itu yang setia bersaksi? Dan kalau kita mengkaji ke 7 sidang itu, sebenarnya 5 sidang itu menerima teguran. Hanya 2 sidang saja yang mendapat pujian. Kamu boleh sebut 2, maksudnya tidak ada teguran. Tidak ada 2 sidang yang Tuhan tidak mencela mereka. Tuhan tidak memang beri peringatan dan sebagainya, dorongan, tapi tidak ada kelemahan yang terlalu ketara. Mana satu? 2 saja. Philadelphia dan satu lagi. Tidak. Laodikia itu kata tegur itu suam-suam kuku. Tuhan mau kasih muntah sudah keluar dia dalam diri. Smyrna, ya. Smyrna dan Philadelphia. Dan coba ya. Coba apa dia punya character atau characterization of these 2 churches. Apakah yang dipuji Tuhan dalam 2 gereja itu? Sebenarnya yang dipuji Tuhan adalah 1, kamu miskin tapi kamu adalah kaya sebenarnya. Kemiskinan pula dipuji. Ya. Ini 1. Yang kedua, Philadelphia adalah kamu sedikit saja kekuatan tapi kamu masih bertahan. Maksudnya mungkin mereka pun miskin, banyak kekurangan, tapi masih kalau secara rohani bertahan. Ini Tuhan memuji begitu. Dan itulah kalau kita pikir tentang eskatologi ataupun eklesiologi, maksudnya ajaran tentang gereja, bagaimana bagi saya Injil kemakmuran ini, prosperity gospel ini memang sangat jauh. Sebab kalau kamu tahu Injil kemakmuran, kalau pendeta macam selalu khotbah kamu bagi perpuluhan, Tuhan kasih kaya kamu melibatkan, dan selalu macam